Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, setiap minggu harus ada penyetoran tugas dalam mata kuliah teknik produksi film, yang mana ini merupakan suatu hal yang wajib di setiap pertemuan untuk membuat learning journal. Dan yang kali ini yang akan kita bahas dari kelompok 6 mengenai strategi produksi film. Nah, adapun beberapa strategi yang harus kita siapkan untuk membuat sebuah film. Yang pertama mengenai tentang teknik penulisan skenario. Ya, jadi penulisan skenario merupakan salah satu dari strategi pembuatan sebuah film, yang mana skenario merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan, dan setiap adegan memuat petunjuk lokasi dan properti, baik waktu, peristiwa, tindakan pelaku yang terlibat, dialog dan efek suara serta efek khusus. Nah, penulisan skenario adalah sineas profesional yang menciptakan dan meletakkan dasar acuan bagi pembuatan film dalam bentuk format naskah skenario. Nah, adapun sebelum menulis skenario, ada beberapa teknik yang harus diperhatikan dan dikuasai oleh seorang sineas. Apa aja? Yang pertama dari inti cerita. Ya, jadi seorang sineas harus paham mengenai dari inti cerita yang akan dimuat dalam sebuah film tersebut. Yang kedua sinopsis, yang ketiganya karakter, dan yang keempat plot, yang kelimanya outline, dan yang keenam yaitu scenes, yang ketujuh action, yang terakhir atau yang kedelapan adalah dialog dan parenthetical ya. Tuh, mengenai penulisan skenario. Nah, selanjutnya ada storyboard. Nah, storyboard adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Tujuan utama dari storyboard ialah untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita. Selain itu, tujuan dari pemakaian storyboard adalah memungkinkan seorang pembuat film untuk memprevisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Nah, jadi ya kalau dalam film itu ada yang namanya storyboard, yang mana storyboard ini ibarat kata merangkuman ya dari keseluruhan film ini. Jadi semua ide yang atau gagasan-gagasan yang ada dalam film tersebut itu dimuat ya. Jadi semua ide atau gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah film itu dimuat dalam storyboard ini. Lalu kalau teman-teman pengen tahu contoh storyboard kayak gimana, saya akan tunjukkan seperti ini. Ini merupakan contoh storyboard ya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Nah ya, nah seperti ini storyboard. Seperti ini ya komik, cuman melalui gambar ini ide-ide atau gagasan-gagasan sebuah film disampaikan. Tuh. Oke. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya yaitu breakdown script. Nah, apa sih breakdown script? Ya, breakdown script itu adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Jadi, di sini kita akan memperoleh informasi tentang jumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, bahkan kebutuhan dana untuk proses produksi film. Nah, dalam breakdown script ini data-data sebelum pembuatan film dimulai itu termuat di sini. Jadi data pemainnya ada berapa, terus make upnya itu harus kayak gimana, dana yang harus digunakan dalam membuat film itu berapa, itu tertulis ataupun terdata dalam breakdown script ini. Nah, ada yang selanjutnya yaitu breakdown budget. Nah, breakdown budget itu pada tahap ini ya, produser itu bertugas untuk merinci data yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi sesuai namanya budget kan, budget itu dana atau
finansial gitu. Jadi dalam proses ini, dalam tahap ini, si produser itu memperhitungkan atau merinci dana-dana yang harus digunakan dalam proses pembuatan film tersebut. Lalu selanjutnya ada manajemen produksi. Ya, manajemen produksi adalah segala usaha atau aktivitas proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu tahapan dalam produksi film atau tahapan dalam manajemen produksi film ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang terakhir ada pasca produksi. Dan masih banyak lagi bahasan-bahasan dalam uh, strategi pembuatan film tersebut, namun tidak bisa saya lanjutkan karena memang durasi waktu sudah mencukupi ya untuk ketentuan uh, tugas mata kuliah produksi film ini. Baik, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan dalam dalam beberapa menit ke belakang tadi saya mungkin berbicara yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami, namun sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena video ini saya buat hanya untuk memenuhi tugas pribadi saya dalam mata kuliah teknik produksi film. Terima kasih.